Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini yang akan bertindak sebagai penceramah umum adalah yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Deden Iwan Kusuma MSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbil nasta'in ala dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatajawadu fa inna khairal taqwa wa taqun ya ulil albab. Para jamaah salat subuh yang insyaallah semuanya ahli surga. Insyaallah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah yang selalu dimuliakan oleh Allah SWT. Kita semuanya dengan ridho Allah, digerakkan oleh Allah, bisa selalu istiqomah melaksanakan wajib Allah, dan insyaallah kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Para jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan. Mungkin saudara kita, teman kita, tetangga kita tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu di bulan Ramadan. Kita yang masih berkesempatan, tentu saja oleh Allah supaya kita bisa memperbaiki diri, bisa meningkatkan keimanan ketakwaan kita, sehingga apa yang diharapkan itu dari Allah sukses dunia akhirat, beruntung dunia akhirat, insya Allah oleh Allah akan diberikan kepada kita semua. Kultum sepemahaman saya adalah kuliah 7 menit, paling maksimum kuliah 17 menit. Insya Allah saya tidak akan melanggar itu. Kalau yang para ustaz mungkin boleh kuliah 70 menit itu kalau minggu pagi. Ya, karena pada kesempatan ini saya ingin mengajak diri saya pribadi dan semuanya. Sebelum bulan puasa Ramadan kan kita ada yang disebut dengan bulan Sya'ban, bulan ruh. Itu sebetulnya oleh Allah mengingatkan kita bahwa kita tidak ada yang bisa menghalangi kita, entah kapanpun, detik apapun bisa kita dipanggil oleh Allah. Itu sebetulnya tidak harus menunggu umur di atas 60 tahun, apalagi yang umurnya seperti saya sudah menginjak di atas 60. Tentu saja kita persiapkan dengan baik. Maka tidak salah pada saat bulan Sya'ban, bulan Ruah itu kita mendoakan kepada orang tua kita, kita meminta maaf kepada saudara-saudara kita di kanan, karena kita akan pada bulan suci. Insya Allah kalau kita sudah suci, minta ampun sama Allah, mendoakan saudara kita, orang tua kita, anak kita, mungkin ada yang sudah dipanggil. Insya Allah kita akan menjadi orang suci, sehingga kalau kita menunggu bulan Ramadan, bulan suci, akan tergerak dengan sendirinya sebetulnya, akan mudah digerakkan sama Allah untuk menjalankan ibadah tidak lagi sulit. Bersyukurlah yang datang ini adalah tentu saja hikmah dari Allah, karena Allah kita syukuri. Banyak dari antara teman kita mau nasihat datang bisa datang mas, berbeda dulu. Makanya berbahagialah kita gerakan di sini. Maka kesempatan ini tentu saja setiap kita
diingatkan sebelum produksi Ramadan supaya apa? Langkah kita, tindakan kita, ucapan kita selalu terjaga. Kalau memang kita pernah tanpa sadar menyakiti anak kita, istri kita atau istri bersuami, tetangga kita, segeralah minta maaf. Karena Allah itu akan memaafkan setiap manusia. Harus dia manusia itu juga memaafkan pada manusia yang lain, apalagi orang tua. Maka ini kultum ini sudah hampir 5 menit. Saya tidak akan lama, itu saja. Di bulan puasa ini tidak hanya kita di taman surga ini menggerakkan kita selalu datang di taman surga. Sholat subuh ini tentu saja didengar oleh malaikat, dilihat oleh malaikat, didoakan oleh malaikat. Maka doalah semampu kita, sebanyak-banyaknya. Dikirlah akan dicatat menjadi amal ibadah kita. Saya bacakan untuk menggerakkan kita bahwa di Masjid Sunan Raja ini mulai dari subuh kita sudah bisa sholat subuh, qobliyah subuh, itu sholat subuh. Qobliyah itu kita insya Allah diberikan bumi dan sisinya betapa banyak. Setelah subuhlah kita berapapun, insya Allah mau berkah, anak kita sukses, soleh-soleh. Kalaupun ada ujian tambahan, insya Allah akan memberikan kebaikan. Setiap kita tidak ada ujian apapun, tapi itu adalah bukti sayangnya Allah pada kita supaya kita lebih baik sekarang, supaya kita lebih dekat dengan Allah sekarang. Maka pada kesempatan ini tentu saja ada satu hal yang tidak perlu tidak datang ke masjid taklim ini. Karena apa? Di masjid taklim ini adalah taman surga. Rasulullah SAW mengatakan bahwa sunat muslim itu adalah wajib hukumnya mencari ilmu. Tidak ada satupun ayat yang mungkin kita bisa pahami cuma sama-sama dengan membaca tulisan oleh rumah. Di sini adalah yang kira-kira pasti akan bermanfaat kita, yang menggerakkan kita akan menjadi lebih takwa. Karena banyak sekali perkara yang saya bacakan tadi, kita yang takwa, sholat itu takwa, puasa takwa, zakat, haji dan semuanya. Apa yang harus kita lakukan dengan takwa itu? Banyak-banyaklah mendatangi taman surga, majelis taklim yang ada di masjid ini, baik setelah sholat subuh, baik pada saat menjelang puasa Ramadan, baik setelah sholat isya menjelang tarawih. Karena dikatakan oleh Rasulullah yang saya bacakan satu hadis saja, tidak perlu lama-lama. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila melewati taman surga dan majelis taklim ini, hendaklah kamu duduk di situ dan istirahatlah di situ. Sekali lagi, apa taman surga itu? Para sahabat tanya, yaitu majelis ilmu. Barang siapa yang duduk bersama ulama, para ustaz yang selamat, maka dia seakan-akan duduk bersama Rasulullah, bersama aku. Dan barang siapa yang duduk bersama Rasulullah, seakan-akan dia duduk bersama Allah. Maka dasar di masjid taklim ini mungkin yang selamat tidak suka isinya, mungkin tidak sesuai dengan pikirannya. Udahlah, kita dikir aja, doa saja sama Allah. Insya Allah Allah akan mengabulkan hajat kita. Di majelis taklim inilah banyak hadis-hadis yang tidak bisa bacakan karena saya jadi untuk 7 menit bukan ustaz. Mungkin dimudahkan jalannya menuju surga. Siapa yang kita tidak ingin dimudahkan menuju surga? Banyak hal yang bisa diperoleh dengan datang majelis taklim. Insya Allah yang bisa sini saya intinya aja mendekatkan ketenangan
suci sehingga doa-doanya makbul. Itu beberapa sehingga sudah 70 lebih, sehingga insya Allah dengan kita diampuni oleh Allah SWT, digerakkan oleh Allah SWT, diberikan hidayah oleh Allah, sehingga kita insya Allah akan mendapat ketenangan rahmat, dimudahkan kita menuju jalan surga. Datanglah ke surga yang sesungguhnya, dan insya Allah kita diberikan rahmat menjadi ahli surga dan husnul khatimah. Insya Allah anak-anak itu dari orang yang soleh-soleh, istimewa derajat dan dimulai oleh Allah SWT. Sekian saja apa yang saya sampaikan untuk membuat kita supaya kita tidak perlu ajaklah anak-anak kita, ajaklah tetangga kita mendatangi majelis ilmu, karena masjid ini adalah sarana yang memberikan kita semuanya menjadi menuju ahli surga. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5.000 kumpulkan jadi 1.146. Terus jimpitan tidak wangin selain itu. Wah, alhamdulillah. Masukkan Mas Afi. Berbakti terus. Kerja berbakti. Cuci aspal jalan. Ditambah 146. Satu menit gitu.